Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babi Rahman, channel yang senantiasa memberikan trik dan tips teknik negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas pertanyaan dari saudara kita, Bapak Sarwono di Banjarnegara, Jawa Tengah. Bapak Sarwono ini menceritakan bahwa beliau adalah pengusaha jual beli sepeda motor bekas. Sudah 10 tahun dia berjalan menjalani bisnisnya, dan sejak awal beliau merintis usaha itu memang ada punya pinjaman di bank pemerintah ya. Dia naik dari 25 juta, naik ke 50 juta, sampai dengan terakhir pinjamannya 400 juta. Nah, beliau karena merasa bahwa selama ini usahanya baik-baik saja, usahanya berkembang karena dibiayai oleh bank, sehingga beliau itu merasa harus menjaga reputasinya di mata bank. Sehingga setiap kali ada kendala usaha, setiap kali usahanya mengalami penurunan, dia akan selalu menjaga angsurannya. Ya, entah bagaimana caranya. Bahkan kalau perlu pakai utang sekalipun dia lakukan. Nah, ceritanya beberapa tahun terakhir ini usaha jual beli motornya omsetnya menurun drastis. Ya, berbagai sebab, berbagai alasan yang membuat bisnis jual beli motornya itu mengalami penurunan. Nah, karena yang bersangkutan tidak punya akses permodalan yang lain, jadi beliau mencoba untuk mempertahankan bisnisnya, untuk bisa tetap mengangsur. Kemudian beliau mencoba menawarkan investasi kepada kolega, kepada teman, kepada sahabat. Nah, sebenarnya menurut saya beliau itu orang ulet ya. Selain dia jual beli sepeda motor, dia juga menekuni jual beli mobil, kemudian dia juga punya toko akuarium gitu ya. Jadi dari usaha-usaha itu sebenarnya sebelumnya itu baik-baik saja dan cukup untuk mengangsur. Nah, permasalahan muncul ketika yang bersangkutan mencoba merambah bisnis baru, yaitu jual beli mobil. Sebenarnya bisnis baru ini ya masih ada kaitan benang merah dengan bisnis jual beli motor ya, cuman bedanya ini yang lama motor, ini dia merambah ke mobil. Nah, banyak hal yang dia lakukan yang sifatnya spekulatif seperti itu. Misalnya dia beli mobil, pasarannya cuma 140 juta. Tapi dia sepakati dengan harga 175 juta, tapi dia diberi kelonggaran waktu bayar 6 bulan yang akan datang. Jadi harga pasaran mobil 140 juta, dia berani bayar 175 juta. Tapi dengan perjanjian kepada pemilik mobil, dibayarnya 6 bulan yang akan datang. Awalnya dia berpikir dengan cara seperti itu, dia bisa mendapatkan modal dana segar tanpa harus hutang bank. Pertimbangannya mungkin seperti itu. Yang kedua, untuk tambal sulam ketika usahanya sedang sepi, sehingga untuk angsuran diambilkan dari situ. Nah, pola ini berlangsung semakin banyak orang yang ditarik investasinya. Kalau awalnya dia hanya memanfaatkan orang jual mobil, sekarang dia mencoba menawarkan investasi di bisnis jual beli motor dan mobilnya. Nah, ada kemudian kolega dan saudara yang mencoba berinvestasi di situ. Akhirnya semakin besar beban tanggung jawab dia. Selain dia harus bagi hasil karena ada modal masuk, dia juga harus mengembalikan modal tersebut ketika jatuh tempo. Nah, permasalahan ini muncul karena ternyata dari estimasi yang bersangkutan ini, dengan adanya dana segar, kemudian bisnisnya bisa recovery,
kemampuan angsurannya juga kembali dengan harapan seperti itu, ternyata jauh dari harapan. Justru yang terjadi, pinjamannya akhirnya menunggak, kemudian orang yang berinvestasi pun akhirnya menagih, dan orang yang dijanjikan pembayaran mobilnya 6 bulan kemudian pun lapor polisi. Karena apa? Karena mobil yang dijanjikan dibayar 6 bulan kemudian itu ternyata tidak bisa terbayar, bahkan mobilnya sudah terjual gitu. Nah, inilah akhirnya malah menimbulkan masalah. Yang tadinya hanya cuma sekedar hutang piutang dengan bank, yang tadinya cuma sekedar urusan perdata, melebar menjadi urusan pidana. Nah, untungnya mereka tidak segera melaporkan ke polisi. Mereka hanya melaporkan karena mereka tinggal di desa ya, mereka minta bantuan kepala desa. Kemudian disidanglah di balai desa. Nah, Bapak Ibu, seringkali teman-teman itu yang punya kredit masih lancar tapi sudah mulai gontai angsurannya, mereka berpikir bahwa usaha itu ya mau nggak mau harus utang bank gitu. Kalau nggak utang bank mau dari mana gitu? Utang ke saudara, apa saudara percaya dengan kita gitu? Atau ke mertua atau ke orang tua. Mereka berpikirnya itu sempit bahwa usaha harus dengan utang bank. Itulah yang membuat mereka kemudian melakukan hal-hal yang tidak rasional. Ya, contohnya tadi, hanya untuk mempertahankan angsuran, dia membuka utang baru. Dia mencoba untuk berimprovisasi agar mendapatkan dana segar. Dana segar yang diniatkan untuk menambah modal usaha, untuk recovery usaha, tapi akhirnya juga kepotong, mungkin untuk biaya hidup, kepotong untuk bayar angsuran, seperti itu. Akhirnya banyak orang yang uangnya diinvestasikan ke Mas Sarwono ini, tapi Mas Sarwono uangnya juga ternyata nggak ada gitu. Karena kepake, tergerus untuk mengembalikan modal si A yang sudah minta balik, mengembalikan untuk mengangsur bank yang terlambat, untuk memberi bagi hasil dan terusnya. Akhirnya uang-uang investor itu pun akhirnya habis. Nah, sekarang pun akhirnya pinjamannya juga tetap menunggak. Nah, dari obrolan saya, ternyata diketahui bahwa pinjaman beliau itu menggunakan jaminan sertifikat rumah yang dia tempati, yang lokasinya itu kalau menurut saya itu tidak strategis, harus melalui jalan setapak, kemudian lokasinya pun harus melalui tanah orang lain seperti itu. Jadi menurut saya kalaupun itu nilainya tinggi, ya kalau menurut beliau itu tanah itu nilainya di atas pinjamannya gitu. Mungkin bisa sampai 600 juta atau 700 juta. Tapi saya tidak yakin kalau tanah tersebut akan mudah laku terjual. Ya, coba bayangkan, kiri kanan depan belakang saudara-saudaranya beliau, saudara-saudara dari istri. Kemudian kalaupun ada tanah orang lain, itu tanah orang lain itu yang dia lewati untuk menuju akses ke rumah dia. Nah, kalau tanah itu dibangun, maka dia kehilangan akses untuk menuju rumah itu. Jadi apa yang dilakukan Mas Sarwono ini ibaratnya dia itu menggali kuburannya dia sendiri. Apa yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan angsuran itu menjadi masalah besar. Sementara akhirnya toh juga pinjamannya menunggak. Ini kekonyolan yang sering terjadi yang dilakukan oleh teman-teman yang masih berorientasi kepada bagaimana saya agar nama baik saya di perbankan tetap bagus sehingga ketika saya butuh lagi tidak dipersulit, bisa utang lagi. Nah, ini yang membuat permasalahan semakin rumit. Sehingga yang terjadi adalah menggunakan cara-cara irasional untuk sekedar mempertahankan angsurannya. Ini kesalahan fatal Bapak Ibu. Terus gimana Pak harusnya? Ya, ketika kita mulai bermasalah angsurannya, coba dievaluasi, dianalisa apa penyebabnya.
apakah karena adanya pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan? Artinya sebenarnya bisnis baik-baik saja, tapi mungkin ada perubahan gaya hidup, ya, yang tadinya makan masak di rumah, istri kemudian sekarang berubah makannya harus beli tiap hari sehari 3 kali, itu kan merubah pengeluaran, menambah pengeluaran. Atau mungkin yang tadinya mungkin tidak punya kendaraan roda 4, kemudian punya roda 4, biaya operasionalnya tambah gitu. Jadi coba dianalisa dulu. Apakah bisnis saya sebenarnya masih baik-baik saja? Apakah eh, kehilangan kemampuan mengangsur itu karena adanya penurunan hasil usaha? Apakah adanya karena kompetisi sehingga omset menurun? Coba dianalisa dulu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu jawabnya, Bapak Ibu kemudian berpikirnya adalah apakah ini akan sifatnya temporer atau akan semakin parah, semakin ke depan semakin parah. Atau justru Bapak Ibu yakin bahwa ini hanya sesaat, saya bisa recovery lagi. Coba dianalisa yang mendalam. Jangan berpikir tentang nama baik atau slick atau apapun istilahnya ya. Ya, yang penting Bapak Ibu sekarang saya ke depan apakah masih bisa mengangsur dengan wajar. Artinya wajar itu tidak membutuhkan effort tinggi dari hasil usaha, cukup diambilkan dari setoran beberapa hari untuk dialokasikan untuk mengangsur gitu. Jadi bukan malah dari hasil usaha kemudian nggak cukup, mencari utangan baru ini yang tidak boleh dilakukan Bapak Ibu. Tidak boleh dilakukan. Angsuran harusnya itu hanya sekitar 30% maksimal dari pendapatan. Sehingga angsuran itu tidak mengganggu operasional sehari-hari. Angsuran itu tidak menjadikan beban hidup Bapak Ibu. Ini kalau angsuran maksimal 30% dari penghasilan, katakan penghasilan Bapak Ibu 10 juta, yang buat alokasi angsuran 3 juta. Aman, karena Bapak Ibu punya space 7 juta untuk biaya hidup, untuk biaya operasional, dan sebagainya. Nah yang terjadi sekarang justru debitur itu mengikuti kemauan bank. Kadang-kadang ketika kita sudah niat, udahlah kita nyerah, nggak bisa ngangsur gitu, kemudian petugas datang. Kemudian oleh petugas dinasihati, Pak, pertimbangkan. Kalau perlu Bapak saya bantu cari utangan. Kalau perlu Bapak saya bantu gadaikan kendaraannya. Kita bantu carikan dana. Harus dijaga Pak angsuran Pak. Bapak mau pinjam kemana kalau selain nggak ke bank gitu. Apa ada saudara yang mau minjemin sampai ratusan juta. Nah ini racun ini yang sering diterima sebagai nasihat yang baik, nasihat yang bijak. Akhirnya mengikuti kemauan bank. Banyak laporan yang masuk ke saya sampai pinjam kepada rentenir. Bulan lalu menggadaikan motor, belum sampai ketemu, sekarang sudah jatuh tempo angsuran lagi. Gadaikan lagi motor satunya. Belum sampai jatuh tempo, belum sampai bisa nebus 2 motor yang digadai, bulan depannya menggadaikan kendaraan operasionalnya. Ini semakin membebani. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mulai kehilangan kemampuan membayar, dianalisa apakah ini penyebabnya temporer, apakah memang ini terjadi penurunan signifikan pada penghasilan Bapak Ibu akibat omset yang menurun, akibat persaingan ketat. Itu harus dianalisa. Bila Bapak Ibu menemukan bahwa itu betul-betul karena menurunnya hasil usaha, karena meningkatnya persaingan, berbagai hal yang berkaitan dengan bisnis Bapak Ibu sendiri yang menimbulkan masalah sehingga tidak mampu membayar, maka Bapak Ibu harus pastikan bahwa kredit ini tidak boleh terlalu lama menunggak. Jadi harus gimana? Jual aset, menyudahi gitu. Menyudahi angsuran. Kalau Bapak Ibu misalnya menunggak tapi kemudian Bapak Ibu jual aset, Bapak Ibu berpeluang nama baiknya tidak rusak, tidak fatal. Yang nama baiknya rusak itu justru membiarkan utang itu berlarut-larut. Nggak dicicilin, tapi juga nggak dilunasin gitu. Karena apa? Karena merasa posisi tawarnya tinggi.
Ini nggak baik seperti itu. Jadi, kalaupun posisi tawar Anda tinggi, menyegerakan melunasi hutang itu jauh lebih baik daripada membiarkan berlarut-larut, Bapak Ibu. Ya, bayangkan ketika Bapak atau Ibu punya pinjaman, kemudian ternyata jaminannya nggak bisa dilelang karena berbagai alasan. Kemudian Bapak Ibu membiarkan. Padahal harusnya kalau disetorin mungkin setiap bulan katakan 500.000, mungkin dalam sekian tahun atau sekian puluh tahun lunas. Tapi nggak dilakukan, akhirnya sampai kita meninggal masih meninggalkan utang. Itu yang bahaya Bapak Ibu. Jadi saya menganjurkan kepada Bapak Ibu, sekalipun posisi tawar Anda tinggi, menyegerakan melunasi utang itu jauh lebih baik, jauh lebih menenangkan. Ya. Jadi kalau memang sudah tidak lagi mampu mengangsur, kalau memang usahanya kok dirasa semakin berat, putuskan jual aset saja. Tidak perlu mencari-cari pinjaman kepada pihak ketiga hanya untuk mempertahankan nama baik, hanya untuk mempertahankan slik OJK. Tidak perlu kayak gitu. Karena pada dasarnya bank itu akan baik kepada Anda ketika Anda masih berkontribusi dengan baik, ketika Anda masih lancar. Ketika Anda sudah nggak lancar, dia akan galak, dia akan intimidasi Bapak Ibu, dan bahkan dia akan menekan, mengarahkan agar Bapak Ibu bisa mengangsur entah dengan bagaimana, dengan cara apapun itu. Nah, itu yang membuat Bapak Ibu akhirnya semakin merugi, semakin parah kondisi ekonominya. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan, bila mengalami keadaan seperti Pak Sarwono, lakukan analisa, lakukan evaluasi, apakah saya ke depan semakin buruk atau ini hanya masalah temporer. Begitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.